Dan mohon izin untuk hari ini kita akan sharing tentang Marica. Ya. Jadi ini seperti apa Marica? Saya Ibu Mega Agi Hapsari dari SD Muhammadiyah 4 Surakarta. Fatimah Nurrohmah sama dari SD Muhammadiyah 4 Surakarta. Nama saya Ibnu Sadono, Kepala Sekolah SDN 2 Krisa, Selogiri. Nama saya Hari Wibowo, guru dari SDN Negeri Kaliancar, Selogiri, Wonogiri. Irma Harisa Santi, saya adalah Kepala Sekolah dari SD Soropadan, Kota Surakarta. Kalau saya mungkin untuk anak kelas 1 sampai 3 mungkin yang motion comic ya. Kalau saya lebih ke video yang kedua ya Mbak juga. Anak-anak lebih suka biasanya yang gambar bergerak itu, begitu. Iya. Kalau saya pribadi lebih suka yang puppet boneka, Mbak. Sama dengan Pak Ibnu, yaitu yang puppet tadi. Karena apa? Karena dari video yang telah saya lihat tadi, untuk yang puppet kan anak langsung bisa melihat secara langsung karakter-karakter yang dibawakan dari tokoh-tokoh yang ditampilkan tadi. Selain itu kan kalau dari boneka tadi kan mulut bisa bergerak, ya, lain dengan yang dari gambar. Mungkin itu Ibu untuk menambahkan. Karena yang video kedua itu kan lebih banyak gambar geraknya, jadi kan menarik bagi anak. Jadi untuk anak kelas 1 sampai 3 itu kan lebih perhatian ke videonya gitu loh. Menurut saya seperti itu. Ya, dari alur ceritanya dua-duanya bagus, mudah diterima oleh anak, terutama di kelas 1, 2, dan 3 yang lebih belum bisa berpikir secara abstrak, harus secara konkret. Tadi ada gambar dari video animasi, kemudian dari tokoh-tokoh boneka tadi ya, dua-duanya bagus. Anak-anak perlu variasi, jadi tidak ada yang lebih bagus, dua-duanya bagus. Untuk yang video pertama yang jelas itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena di situ juga ada sikap saling tolong menolong, saling membantu. Dan untuk video yang kedua itu mungkin lebih cenderung ke pemikiran matematikanya yang lebih diutamakan ya gitu. Dari saya untuk alur ceritanya sudah sesuai dengan kegiatan anak-anak di setiap hari. Jadi anak-anak nantinya kalau melihat video tersebut sudah itu kegiatan kesehari-hari anak, jadi mudah diterima oleh anak untuk alurnya. Kalau dari alurnya lebih menarik yang kedua, karena yang puppet itu kan di dalam satu frame aja, jadi kan tidak ada latar-latar yang lain. Sedangkan yang kedua itu kan dia bisa ganti-ganti latar seperti itu. Kalau saya ke yang video yang kedua juga sih Mbak. Soalnya kan anak-anak tadi kan lebih suka, lebih menarik daripada yang pertama tadi kan, gambarnya itu kan lebih menarik juga yang kedua. Sepertinya anak-anak itu lebih mengena kalau kita menggunakan sebuah karakter hewan, fabel dan sebagainya. Karakter-karakter yang dilihat oleh anak keseharian. Contohnya apa? Hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan saja itu kan sudah memberikan karakter kepada anak. Kalau saya mungkin lebih ke yang manusia kan, soalnya kita kan nanti interaksinya sama manusia, untuk ngomongnya juga kan lebih enak ke yang manusia itu. Kalau anak-anak seumuran kelas 1 sampai 3 itu mungkin dia lebih suka yang hewan ya. Karena kan gambarnya lebih menarik dan juga warnanya juga kan beda-beda. Jadi kan membuat anak tertarik juga. Ya, biasanya anak-anak itu sukanya yang fiksi, tokoh-tokoh kartun dari hewan, binatang. Kalau apa misalnya SpongeBob itu ya, kayak tadi ada pipi ya. Iya, Bu. Iya itu anak-anak lebih suka seperti itu sebagai pengalaman mengajar di sekolah dasar ya. Iya, begitu. Untuk yang video kedua itu tadi sebenarnya sudah menarik, tapi alangkah lebih baiknya mungkin saran dari saya waktunya lebih diperpendek lagi, karena tadi kan
mungkin terlalu lama ya untuk anak-anak yang kelas rendah. Jadi kan mungkin mereka akan bosan dengan melihat video itu tadi. Mungkin lebih dipersingkat dan materinya yang dibutuhkan apa itu tadi yang disajikan aja, jadi nggak terlalu berbelit-belit. Ya kalau menurut saya durasinya terlalu panjang ya Mbak, cerita terus anak-anak mungkin bingung sebenarnya inti dari itu apa sih Mbak. Nah, makanya mending diperjelas aja, harus ke fokus yang mana untuk materinya gitu. Gambar-gambarnya menarik, kemudian untuk materinya sesuai sehingga anak bisa membuat analogi atau metafora ya. Untuk videonya sudah sesuai Mbak nih, untuk durasinya juga itu dari tahap pertama, tahap kedua sampai tahap pengerjaan LK itu sudah sesuai porsinya dan saya kira sudah pas. Mungkin durasi tadi kan sampai 6 menit ya. Oh ini Yang kedua sampai 6 menit itu saya rasa sudah sesuai, tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang untuk anak-anak untuk bisa memahami suatu materi yang akan diberikan. Memang untuk lebih memudahkan anak mengerjakan praktek menulis pakai lembar kerja. Kemudian untuk di kelas 4, 5, 6 mungkin bisa dicoba untuk memakai digital atau nirpot tadi. Secara ketertarikan tentu anak lebih tertarik dengan digitalisasi karena itu sudah tuntutan perkembangan zaman dan tentu anak-anak sudah mulai mengenal hal tersebut. Sama dengan yang disampaikan Mbak Ibnu, untuk anak tapi bisa di kolaborasi ya antara yang digital maupun yang langsung LK kepada anak, karena kan mungkin kalau di sekolah bisa langsung dengan LK tadi, mungkin kalau di rumah kita bisa menyesuaikan dengan yang digital gitu. Kalau saya untuk anak-anak mungkin lebih yang kertas ya, karena kan kalau menggunakan netpot itu nanti harus scroll naik turun, sedangkan kalau anak-anak kelas 1, kelas 2 itu kan mungkin kita harus ngajarin dari awal, jadi kan mungkin lebih lama. Tapi kalau pakai yang cetak itu nanti kan bisa dibalik-balik, dilihat lebih menarik gitu. Ya kalau saya mungkin kalau untuk kelas 1 sampai kelas 3 agak kesusahan ya Mbak ya kalau semua digital. Ya untuk kelas atas mungkin lebih menarik bisa buat digital, soalnya kan mereka sudah terbiasa pakai handphone. Nah kalau untuk kelas 1 sampai kelas 3 mungkin bisa pakai yang cetak itu tadi ya.